Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi syuduri wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah luah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya akan mengulas kembali atau melanjutkan bahasan saya pada episode sebelumnya, bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Seperti halnya dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah, surah kedua ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah menurunkan Al-Quran ini adalah sebuah kitab di mana di dalamnya adalah sebuah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran juga seperti yang saya singgung tadi di dalam pembukaan, bahwa Al-Quran sebagai syifa atau obat. Dalam informasi lain, yakni dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran adalah sebagai obat serta rahmat bagi orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, mengapa dalam bahasan ini saya mencoba memberikan informasi atau menyajikan, mengetengahkan serta menggarisbawahi kalimat syifaun yang artinya obat atau penawar. Jika boleh saya mengambil sebuah perumpamaan,
Al-Islam adalah merupakan sebuah konsepsi dari Al-Quran. Jika Al-Islam dan Al-Quran itu adalah sebagai pohon, maka dalam bahasan ini, jika diibaratkan membahas sehelai daun, dari beribu-ribu daun bahkan berjuta-juta daun yang tumbuh di pohon tersebut. Ini hanya sebuah perumpamaan. Dan Al-Quran adalah sebagai obat yang bisa dirasakan langsung oleh si para pembacanya. Dan ini adalah merupakan sebuah keistimewaan. Ada dampak psikologis ketika Al-Quran itu dilantunkan, ketika Al-Quran itu dibacakan bagi si pembacanya, maka akan timbul ketenangan. Jadi sebuah informasi dari Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu adalah sebuah dampak, sebuah manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh pembaca ketika, saat, atau sedang, atau mungkin bahkan setelah dirinya mengaji atau mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, kandungan dari Al-Quran tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita kembali, mari kita sadar diri. Problema apapun yang dialami, mari kita kembalikan kepada pemiliknya. Pemilik kita semua, pemilik seluruh alam beserta isinya. Mari kita belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui taklim, tadarus, tadabur, tabayun, bahkan tafakkur. Mari kita biasakan apapun masalahnya, Quranlah solusinya. Mungkin jika Anda adalah sebagai pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, maka mintalah kepada Allah. Mohonkanlah ampun kepadanya dan petunjuknya melalui bacaan Al-Quran, semisal yang mungkin seringkali kita dengung-dengungkan manakala permohonan untuk kita sebagai salah satu dari keluarga yang mendambakan kehadiran para putranya. Ini insya Allah semua permohonannya akan dikabulkan dengan seizinnya. Bahkan mungkin ada di kalangan kaum remaja yang belum berumah tangga, atau bahkan mungkin belum memiliki pasangan hidup. Mungkin bahasa sekarang ini jomblo barangkali ya. Nah, mohonlah kepada Allah dengan mohon ampunan dan petunjuknya, niscaya dengan seizinnya doa Anda akan terkabul. Sebagaimana Allah berfirman, ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan kabulkan permohonanmu. Sementara banyak sekali doa yang mungkin perlu kita pohonkan, perlu kita panjatkan. Seperti yang Allah informasikan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, bahwa Allah itu memiliki 99 nama yang baik. Fad'uhu biha, maka gunakanlah itu untuk meminta. Allah memiliki 99 nama yang baik. Berdoalah dengan dia. Berdoalah dan berdoa, karena doa adalah inti daripada semua ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa adalah sebuah permohonan dari hamba Allah
kepada Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Maha Penguasa, Allah sebagai Maha Kuasa. Barangkali ada di antara pendengar yang mungkin ya sedikit galau atau mungkin kebingungan dengan berbagai problema dalam hidup, apakah itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, pekerjaan, atau mungkin masalah sosial lainnya. Tidak mungkin dengan hanya berdiam diri masalah bisa teratasi. Itu sangat mustahil. Anda pasti akan berupaya dengan maksimal. Anda pasti harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Paling tidak atau minimal Anda akan bertanya atau meminta saran teman di sekeliling kita. Mungkin dengan bahasa hari ini curhatan kali ya. Minimal masalah yang Anda hadapi tidak sampai berlarut-larut. Atau mungkin bahkan Anda sampai meratapi diri dengan persoalan, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin jika sudah seperti itu, sebaiknya semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Apapun masalahnya, Quranlah solusinya. Mari kita serahkan semua persoalan kita kepada Sang Pencipta. Sebaiknya semua urusan serahkan kepada Allah, dan hanya Allah lah yang dapat menolong serta membantu mengeluarkan kita dari berbagai permasalahan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menolong. Kepada hambanya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya adalah takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja, maka Allah akan mengeluarkan dia dari persoalan-persoalan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita sedikit mengupas bahasa takwa berarti bersyukur. Takwa perlu sebuah implementasi, perlu sebuah action, di mana takwa ketika kita jawantahkan dalam sebuah aplikasi kehidupan itu merupakan sebuah bersyukur. Berarti ketika kita bersyukur dengan menerima segala sesuatu yang terjadi atau yang menimpa dengan diri kita, dengan segenap perasaan dan segala apa yang ada dialami, itu ditelan bulat-bulat. Kita terima bahwa yang dialami ini baik yang terasa manis, pahit, sepet, suka ataupun duka, kita terima bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah. Kita terima bahwa semua itu adalah sebuah bentuk manifestasi dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ini perlu kelegoan, perlu kelapangan dada dalam diri kita. Di dalam sebuah doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu barangkali yang bisa kita sajikan dalam kesempatan ini. Mungkin di kesempatan lain saya akan coba membahas lebih dalam lagi, yakni berkenaan dengan kandungan Al-Quran, sisi lain yang relevansinya merupakan sebuah metode, merupakan sebuah cara di mana agar senantiasa
Secara umum manusia selamat dunia dan akhirat. Tapi secara tujuan yang terdekat barangkali mengatasi berbagai persoalan di dalam hidup manusia hanya kepada Allah. Hanya dengan Al-Quran. Jadi apapun masalahnya, Quranlah solusinya. Ingat, apapun masalahnya, Quran solusinya. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita akhiri akhirul kalam billahi bisabil haq wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.